Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, bab 608, Melissa Zhu dijadikan tahanan rumah. Meskipun Selika hebat, tetapi itu hanya di dalam negeri saja. Karena dalam industri properti, hanya China yang sangat berkembang. Dia juga hanya mencapai puncak orang terkaya di China pada beberapa tahun ketika industri propertinya mencapai puncak. Dibandingkan dengan Talia Liu, dia masih sedikit lebih kalah saat ini. Karena produk kecantikan Talia Liu bisa diekspor ke seluruh dunia, dan perbedaan antara pasar domestik dan pasar internasional masih sangatlah besar. Jadi Selika He juga selalu ingin memasuki pasar internasional, hanya saja dia tidak menemukan kesempatan itu. Sekarang sudah berbeda. Dengan dukungan dari negara X, Selika He akan mampu untuk membuka situasi pasar internasional ke depannya. Selika He memandang Thomas Qin dengan heran dan mengaguminya di dalam hatinya. Saudara senior memang pantas menjadi saudara senior. Dia sudah bertahun-tahun di dunia bisnis, tetapi dia masih tidak bisa menyelesaikan masalah yang begitu sulit itu. Jika tidak ada yang membantunya, mungkin saja pada akhirnya Selika He akan menyetujuinya dan menyerahkan wilayah provinsi Handong itu. Tetapi begitu saudara senior bertindak, dia langsung menyelesaikan inti dari masalah itu. Tidak hanya itu, dia juga langsung mematikannya, dan beralih dari pasif menjadi aktif. Tidak hanya menyelesaikan krisis, tetapi dia juga mempromosikan real estate keluarga He ke pasar internasional. Keluarga Su dan keluarga Hua juga langsung ditekan. Mulai saat ini, real estate keluarga He akan menjadi satu-satunya pemimpin kota Donghai, dan itu benar-benar luar biasa. Selika He sangat sibuk, dan Thomas Qin juga tidak mengganggunya. Kamu bersibuklah dulu. Dalam beberapa hari ini, saudara-saudara senior kita akan berkumpul, dan Master juga akan datang. Selika He langsung bersemangat, Master datang ke sini. Bahagia sekali. Menurut Selika He, tidak ada apapun yang lebih penting dari Master. Bahkan jika real estate keluarga He sudah tidak ada, bertemu dengan guru pun sudah cukup baginya. Setelah meninggalkan real estate keluarga He, Thomas Qin menghubungi Melissa Zhu. Setelah melakukan 2 panggilan dan tidak dapat tersambung, Thomas Qin pun mengerutkan keningnya. Seharusnya Melissa Zhu baik-baik saja, kan? Thomas Qin masuk ke dalam mobil dan langsung menuju ke rumah keluarga Zhu. Saat ini, pintu gerbang rumah keluarga Zhu ditutup. Yang terpenting adalah kamar Melissa Zhu terkunci rapat. Pintunya dikunci dari luar, dan tidak bisa dibuka dari dalam. Benar, Melissa Zhu telah dijadikan tahanan rumah. Dia dikunci di kamarnya, dan hanya diberi makan dan minum setiap harinya. Di dalam kamarnya hanya ada TV, beberapa kaset, dan tidak ada yang lain. Melissa Zhu mencoba membuka pintu lagi, tetapi pintu itu terkunci dari luar, dan dia tidak bisa menggerakkannya dengan kekuatannya. Hei, Zhang, bukakan pintunya untukku, aku ingin keluar untuk mandi. Pria bernama Zhang itu adalah kaki tangan Gael Zhu. Dia berumur 30-an dan pernah bekerja sebagai tentara khusus. Menahan seorang gadis kecil tentu saja hanyalah hal yang kecil baginya. Zhang berkata dengan wajah yang sinis. Nona Zhu, kamarmu memiliki semua perlengkapan mandi yang lengkap, dan kamu bisa mandi di kamarmu. Melissa Zhu berkata, kamarku hanya ada shower, aku ingin berendam. Zhang tersenyum dengan sinis dan berkata, Nona Zhu, gunakan saja yang ada. Untuk keadaan khusus ini, jangan meminta terlalu banyak. Melissa Zhu sangat marah dan berkata, aku sakit, perutku sakit, aku perlu minum obat. Zhang mengerutkan keningnya. Meskipun dia tahu Melissa Zhu membuat masalah, tetapi dia tetap harus memenuhi permintaannya. Gael Zhu tidak peduli bagaimana dia memperlakukan Melissa Zhu,
tetapi masih ada Nyonya dan Tuan Besar di rumah, jadi Melissa Zhu tidak mungkin dalam bahaya. Zhang berkata, aku akan mengambilkanmu obat nanti. Tidak bisa, kamu bukan dokter, aku tidak berani minum obat yang kamu ambilkan. Panggilkan dokter untukku. Setelah mendengar itu, Zhang pun tersenyum dengan sinis dan berkata, Nona Zhu, apa kamu masih berpikir bahwa Marga Qin itu akan datang menyelamatkanmu? Jangan bodoh, dia sudah mati, dan mayatnya pun sudah menghilang. Dr. Stranger, bab 609 hanya seekor anjing suruhan. Melissa Zhu berwajah tidak senang dan berkata, omong kosong. Bahkan jika kamu mati, Kak Thomas juga tidak akan mati. Panggilkan nenek, ada yang ingin aku katakan pada nenek. Zhang menggelengkan kepalanya, tetapi dia tetap pergi dan memanggil Nyonya keluar. Nyonya berdiri di pintu dengan tongkatnya dan mendesah. Melissa. Melissa Zhu langsung berteriak dengan buru-buru, nenek, keluarkan aku adalah cucu kandungmu. Nyonya berkata dengan tanpa daya, Melissa, bukannya aku tidak membiarkanmu keluar, kamu juga harus mendinginkan kepalamu. Jangan salahkan nenek karena kejam. Meskipun kamu bermarga Zhu, tetapi kamu akan menikah cepat atau lambat. Pamanmu yang sangat gagah dan kuat itu memiliki seorang putra, dan dialah orang yang akan menjadi pewaris keluarga Zhu kita. Melissa Zhu tidak berbicara dan merasa sangat kecewa. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan bahwa neneknya sendiri akan mengatakan hal seperti itu. Meskipun Melissa Zhu adalah seorang perempuan, tetapi dia selalu melayani keluarga Zhu dengan sepenuh hatinya. Ketika Gael Zhu sering mengganggunya, dan setelah nenek kembali, dia tetap tidak memperhitungkan dendam dan kesalahan sebelumnya dan menggabungkan 3 perusahaan. Bahkan Sugar God nomor 2 pun diserahkan pada keluarga tanpa pamrih. Tapi apa sebagai gantinya, serakah? Gael Zhu ingin mendapatkan semua sahamnya dan mengendalikan perusahaan, dan nenek juga diam-diam mendukung perbuatannya. Bahkan nenek pun tidak peduli Melissa Zhu dikurung. Melissa Zhu benar-benar kecewa dengan keluarga ini. Nenek, aku harap kalian ingat apa yang telah kalian lakukan padaku hari ini. Setelah aku keluar, aku bukan lagi anggota keluarga Zhu. Nyonya membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apapun. Melissa Zhu juga seorang wanita. Meskipun tidak ada masalah seperti itu, dia juga akan menikah. Industri keluarga Zhu yang begitu gemilang tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Ketika melihat Nyonya tidak berbicara, wajah Zhang pun menunjukkan senyum yang sinis. Nona Zhu, jangan berharap lagi. Selama CEO Zhu tidak berkata apa-apa, siapapun juga tidak akan bisa membiarkanmu keluar. Coba saja jika tidak percaya. Setelah Zhang selesai berbicara, suara seorang pria terdengar dari pintu. Coba saja. Setelah mendengar itu, mereka pun terkejut, lalu menoleh ke arah datangnya suara, dan melihat Thomas Qin berdiri di pintu. Ekspresi Nyonya dan Zhang berubah, kenapa kamu? Ternyata kamu masih hidup. Kemunculan Thomas Qin sangat mengejutkan mereka. Melissa Zhu yang berada di ruangan juga mendengar suara itu, tetapi dia tidak bisa melihat apa yang ada di luar. Kak Thomas, apa itu kamu? Ini aku, Melissa, aku datang untuk menjemputmu. Ketika mengatakan itu, Thomas Qin hendak masuk ke dalam, tetapi Zhang tiba-tiba berdiri dan berkata dengan sinis. Kamu tidak bisa masuk, ini keluarga Zuku, bukan tempatnya untukmu seenaknya di sini. Seenaknya, Thomas Qin langsung mengulurkan tangannya dan meraih leher Zhang. 5 jarinya mengeluarkan tenaga, dan Zhang tiba-tiba menjadi sesak napas. Ekspresi kengerian yang tak tertandingi muncul di wajahnya, dan 2 tangannya dengan kuat menggenggam pergelangan tangan Thomas Qin. Tidak peduli seberapa kuat tenaga yang digunakannya, dia tetap tidak bisa lepas. Thomas Qin berkata dengan sinis.
Kamu hanyalah seekor anjing suruhan Gael Zhu, dan kamu berani menghinaku. Ketika keluarga Zhu menjadi anjingku, kamu masih mengemis entah di mana. Seorang kaki tangan beraninya memperlakukan Melissa seperti itu, kamu benar-benar cari mati. Setelah mengatakan itu, 5 jari Thomas Qin mengeluarkan tenaga. Terdengar bunyi krak, dan Zhang pun terbunuh di tempat. Wajah Nyonya tiba-tiba menjadi tidak enak dipandang, dan dia pun sangat marah. Kamu lancang. Beraninya kamu membunuh orang di rumah keluarga Zuku. Kamu terlalu lancang. Nyonya itu mengeram seperti anjing gila. Thomas Qin mendengus dengan sinis dan langsung menamparnya. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.